Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para sahabat Ramadan yang berbahagia di rumah. Kita sudah memasuki hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan ini ya. Tentunya kita akan menemani detik-detik menjelang berbuka puasa ya, untuk para sahabat Ramadan di rumah dengan mengulik tema yaitu berdoa. Di samping saya sudah ada narasumber, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi keadaannya sekarang Ustaz? Sakit atau? Alhamdulillah, di bulan puasa ini dari awal tanggal 1 Ramadan sampai sekarang alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah karena saya selalu berdoa setiap hari. Oh, itu jadi rahasianya itu ya Ustaz ya. Ya. Baik, bisa dipaparkan sedikit Ustaz untuk tema yang akan kita bahas hari ini, apa arti dari berdoa itu sendiri dan bagaimana atau tata cara kita berdoa Ustaz? Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Topik kali ini adalah berdoa. Sahabat Ramadan yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah, topik kali ini adalah berdoa. Doa itu dalam bahasa Arabnya adalah ad-du'a. Ad-du'a'u mukhul ibadah, yang artinya doa merupakan inti dari ibadah. Apa sih itu doa? Tentunya setiap hari kita sebagai orang Islam tentunya kita selalu berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Mau dikatakan Ustadz Hasbi sebagai orang yang sombong? Tidak mau. Tentunya tidak mau. Makanya kita harus berdoa. Berdoa. Apa sih doa itu? Doa itu memohon, meminta. Meminta kepada siapa? Yang meminta kepada Allah, meminta kepada yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Ya Allah. Apa sih doa itu? Doa itu merupakan kegiatan memohon kepada Allah terhadap sesuatu hal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Itu kata Allah, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Jelas Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ustadz Hasbi pernah memohon kepada Allah, dikabulkan tidak? Alhamdulillah dikabulkan Ustaz. Oh, alhamdulillah. Karena Allah Maha mendengar. Maha mendengar. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kenapa doa kita kok didengar oleh Allah, Ustaz Hasbi? Karena Allah itu dekat dengan kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada orang bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku dekat. Jadi tentunya apa yang menjadi permohonan kita, yang menjadi permintaan kita kepada Allah, tentunya Allah akan mengabulkannya. Doa itu
obat Ustadz Hasbiyah, merupakan obat yang paling mujarab. Bahkan apa? Ibarat musuh bagi penyakit. Itu doa. Salat itu juga bisa diartikan doa. Dr. Kiai Haji Badruddin Hashim Subki MHI dalam buku bertajuk Misteri apa itu? Berdoa. Iya. Misteri berdoa. Ya, itu mengatakan bahwa apa? Salat itu adalah doa. Jadi di dalam salat itu terdapat doa-doa. Tak ingin tahu contohnya Ustadz Hasbi? Ya nanti mungkin bisa dipelajari di luar sudah ya. Itu ya. Jadi banyak ketika kita berdoa tentu ada ucapan-ucapan yang mengandung arti doa. Ya, makanya doa itu ibarat apa ya? Ibarat musuh dalam bagi penyakit, senantiasa melawan, menghilangkan dan meringankannya. Makanya sering-seringlah berdoa. Tentunya doa itu ada adab-adabnya. Yes. Ada adab-adabnya yang harus kita pahami, ada etikanya ketika kita berdoa. Yang pertama, ketika kita berdoa itu adalah membuka doa dengan hamdalah, yaitu dengan bacaan alhamdulillah dan pujian bagi Allah dan sholawat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berdoa kita ucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara adab ketika berdoa. Kemudian yang kedua adalah mengakui dosa, bahwa kita itu banyak dosa kepada Allah. Jadi kita harus apa? Mengakui dosa sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Mahallul khoto'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Jadi kita harus mengakui banyak dosa kepada Allah sehingga doa kita cepat terkabul. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa, dalam hati meminta kita kepada Allah. Ya, harus bersungguh-sungguh. Itu diantara adab-adab berdoa. Ya. Tawaddu, bersungguh-sungguh. Dan yang keempat adalah berwudu. Dianjurkan ketika kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah, itu dianjurkan kita mempunyai wudu. Berwudu terlebih dahulu dan menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, jangan berdoa seperti ini. Kita angkat tangan kita. Ya, memohon. Yang namanya kita meminta tentunya kita harus menjulurkan tangan seperti itu. Itu adalah diantara adab-adab berdoa. Yang kelima adalah merendahkan suara. Perkecil suara kita, perlembut suara kita ketika kita berdoa memohon kepada Allah. Itu. Yang keenam adalah memilih waktu-waktu yang dianjurkan dan saat-saat yang mulia. Itu diantara adab doa. Dan tidak berdoa yang jelek-jelek. Itu ya, mendoakan jelek kepada diri sendiri umpamanya ya. Itu kepada keluarga, kepada harta, itu juga tidak diperkenankan. Nah, kapan yang tepat waktunya kita berdoa? Waktu yang tepat kita berdoa adalah setelah kita sholat 5 waktu. Tuh, sering-seringlah berdoa. Ya, karena dengan doa, insya Allah nikmat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Dari kesimpulan yaitu berdoa memiliki arti kegiatan memohon suatu hal. Ya, memohon kepada Allah. Memohon kepada Jangan Allah. kepada yang lain. Ya. Jangan kepada selain Allah.
itu namanya syirik. Syirik ya Ya, Ustaz ya. musyrik. Ya. Musyrik. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, contoh kepada dukun, kepada orang-orang pintar, itu tidak boleh. Syirik, dan hukumannya nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, kesimpulan yang kedua yaitu tata cara berdoa. Ustaz ya. Ada tata caranya juga. Ada banyak caranya berdoa. Yaitu membuka tangan, membuka doa ya, dengan hamdalah. Dengan hamdalah. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengakui segala dosa-dosa kita, Ustaz ya. Harus Kemudian, mengakui. Ya. Kemudian bersungguh-sungguh dalam berdoa atau tawaddu ya. Jadi kalau doa itu tidak boleh main-main. Kemudian dianjurkan memiliki wudhu ya, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kemudian yang terakhir adalah berdoa yang baik-baik. Ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, ada salah pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.